Siapa di sini yang masih belum berani untuk live streaming? Yang mau belajar bagaimana caranya bisa live streaming dari TikTok, teman-teman bisa masuk ke kelas ini ya, ke live streaming saya, supaya kita bisa sama-sama sharing tentang bagaimana kita bisa cuan dari online. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, yang belum tahu gimana caranya untuk bisa live streaming ya, teman-teman nanti bisa berbagai macam cara yang kita bisa lakukan pada saat live streaming. Nah, saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman karena saya suka sekali belajar, sehingga saya suka mengajarkan kembali apa yang saya pelajari. Nah, teman-teman yang mau belajar melalui kelas, ya teman-teman bisa masuk ke Smart Class. Nah, di Smart Class ini diberikan berbagai macam ilmu ya, bagaimana teman-teman itu bisa menghasilkan cuan dari TikTok, teman-teman. Nah, jadi di kelas Smart Class ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bagaimana kita bisa live streaming. Nah, syarat untuk bisa melakukan live streaming, teman-teman minimal punya follower 250 follower ya. Jadi teman-teman bisa cek di berandanya ya, Kak Alhos. Selamat pagi Kak Alhos ya. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih pemula pengen bisa live streaming ya, untuk live streaming itu ada persyaratannya dari TikTok. Ya, minimal harus punya follower 250 orang. Kak Hang, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Nah, berapa pengikut teman-teman? Teman-teman bisa cek di beranda ya, pengikutnya ada berapa atau followernya ada berapa. Kalau followernya masih di bawah 250, artinya teman-teman belum bisa live streaming. Tapi teman-teman tetap bisa menambahkan follower dengan cara apa? Bikin konten. Ya, seperti dikatakan sama Kak Tiara ya. Kak Tiara tuh luar biasa. Dia bisa menginfluence teman-teman pemula ya untuk berani yang namanya bikin konten. Jadi bikin konten itu nggak perlu susah-susah, nggak perlu repot-repot. Apapun yang teman-teman sedang lakukan ya, misalnya teman-teman lagi nyapu halaman kah, atau mungkin lagi nyapu rumah, atau mungkin lagi masak, atau mungkin lagi make up dan sebagainya. Kata Kak Tiara, teman-teman bisa membuat itu sebagai sebuah konten ya. Jadi kalau yang belum ada 250 followernya, teman-teman belum bisa live streaming tapi tetap bisa bikin konten yang tujuannya bisa menambah follower jika konten teman-teman itu reality banget ya. Jadi natural banget karena orang suka kepo tapi bukan sesuatu yang dibuat-buat. Orang kepo dengan keseharian kita ya, dan juga yang natural, teman-teman. Kak Ratna, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Ya, jadi kalau teman-teman belum punya 250 follower, jangan khawatir ya, teman-teman tetap bikin konten. Saya pun juga awalnya teman-teman followernya masih sedikit banget ya, karena masih pemula. Nah, jadi saya selalu bikin konten rutin setiap hari. Kak Ca, selamat pagi. Ya, jadi bikin konten setiap hari, kegiatan yang kita lakukan aja, itu yang justru ya banyak diminati oleh orang-orang yang menonton. Karena apa? Karena natural. Kak Mardia, selamat pagi. Kak Mas Nan Lombok, selamat pagi. Ya, jadi buat teman-teman yang takut untuk bikin konten ya, harusnya teman-teman tidak takut ya. Jadi teman-teman bisa belajar juga dari influencer ya yang sudah 1,1 juta followernya hanya dari konten natural ya, teman-teman. Itu dari Kak Tiara. Jadi teman-teman bisa belajar ya. Nah, jadi kalau teman-teman Kak Hajah Nur Aina, selamat pagi. Ya, jadi kita belajar di sini bagaimana kita bisa live streaming ya. Jadi pertama kriterianya dulu ya, bahwa untuk bisa live streaming itu teman-teman butuh 250 follower. Nah, dan bisa juga kalau teman-teman ingin instan ya, teman-teman berbayar, yaitu dengan memasang iklan melalui TikTok, dan itu berbayar. Nah, tapi sebaiknya kalau teman-teman pengen akunnya itu berkembang bagus ya, teman-teman bisa melakukannya secara natural atau organik. KM Nob 55, selamat pagi. Ya, jadi kalau belum sampai 250 follower berarti teman-teman belum bisa live streaming seperti saya. Ya, nah jadi teman-teman cek di berandanya sudah berapa
followernya ya. Nah, kemudian teman-teman apakah rutin bikin konten ya. Jadi kalau kita bikin konten itu teman-teman harus rajin ya. Jadi kalau teman-teman bikin konten di online, kalau ingin punya penghasilan melalui TikTok, ya teman-teman harus membangun dulu yang namanya akunnya ya, kembangkan dulu akunnya karena TikTok itu punya kriteria dan semua sosial media pun ya punya kriteria teman-teman. Jadi tidak sembarang kita bisa langsung live streaming ya, ada kriterianya. Nah, tapi jangan khawatir karena teman-teman bisa melakukannya perlahan-lahan, tidak perlu buru-buru, nggak usah buru-buru pengen FYP gitu ya, tapi teman-teman nggak bikin konten itu tidak mungkin ya. Jadi kita harus bikin konten setiap hari. Kusafatra Wijay, selamat pagi ya. Jadi berapapun follower teman-teman itu ya, kalau yang sudah 250 teman-teman sudah bisa live streaming ya, sudah bisa live streaming. Bisa juga dengan konten-konten yang teman-teman suka ya, misalnya suka bercerita ya, suka bercerita melalui live streaming. Nah, teman-teman bisa mendapatkan saweran ya. Dapatnya dari mana? Dari saweran. Kak Axel CSI Mekanis, selamat pagi ya. Jadi kalau dari live streaming itu teman-teman ya, teman-teman bisa membuat tema ya, harus ada temanya. Jadi apa sih tema yang teman-teman mau bawakan ketika live streaming ya. Nah, saya di sini pagi ini live streaming saya ya ingin mengajak teman-teman yang pengen bisa live streaming ya, pengen bisa live streaming, tapi ketentuannya harus diikuti dulu, minimal punya follower 250. Nah, kalau sudah punya follower 250 tapi teman-teman tidak manfaatkan ya live streamingnya, ya itu sayang banget. Karena apa? Ketika kita bisa live streaming, teman-teman bisa mengerjakan ya live streamingnya itu misalnya jualan produk ya, tapi belum punya keranjang kuning. Hanya teman-teman bisa menjual secara langsung ya. Jadi bisa jualan, bisa juga kontennya itu misalnya teman-teman live dengan nyanyi ya, nyanyi seperti yang dilakukan oleh Pinkan Mambo dan Arya itu ya teman-teman. Mereka selalu nge-live streaming ya, nyanyi, berharap mereka mendapat gift ya. Pak Budi Sastio, selamat pagi ya. Nah, jadi live streaming itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang mereka pengen cari cuan melalui live ya, yaitu melalui gift yang diberikan, yang diterbangkan oleh penonton. Jadi contoh misalnya sekarang yang lagi rame Pinkan Mambo dan Arya ya. Jadi setiap hari mereka live streaming nyanyi, joget-joget di pinggir jalan dan sebagainya gitu ya. Dan mereka itu sebetulnya bekerja teman-teman, tapi bekerjanya melalui live streaming ya, dan juga menghibur. Jadi kontennya itu live streaming tapi menghibur ya, dengan nyanyi, dengan hiburan lucu-lucuan ya. Nah, di situ dia sudah bisa memanfaatkan live streamingnya untuk menghasilkan cuan, dan yang mereka hasilkan karena effortnya luar biasa. Mereka betul-betul bekerja ya, bukan hanya ngemis-ngemis minta disawer gitu teman-teman, tapi betul-betul mereka bekerja ya, baik itu menghibur ya, ataukah mereka itu bercerita ya, atau PK misalnya seperti itu teman-teman. Jadi live streaming itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan income ya, dengan cara mendapatkan saweran ya, mendapatkan saweran dari yang hadir di room live streamingnya. Jadi kalau orang suka ya orang akan nyawer ya gitu teman-teman, dan setiap harinya mereka melakukan secara konsisten ya. Jadi itu yang kita lihat ya, kita lihat live streamingnya yang sekarang lagi rame itu Pinkan Mambo dengan donatnya tadinya, dan sekarang joget-joget di nyanyi di tepi jalan gitu ya teman-teman. Jadi itu memang strategi ya, strategi setiap orang beda-beda ya. Yang penting apa yang mereka sampaikan pada saat live streaming itu berupa hiburan ya. Nah, ada juga teman-teman yang mereka menghibur itu dengan live streaming dengan cara menyanyi ya. Kita tahu banyak artis hari ini yang live di TikTok gitu ya teman-teman, yang mereka menyanyi ya. Di situ ada penyanyi-penyanyi, ada Ari Kusmiran ya, kemudian ada Dian Piscesa, ada banyak banget ya artis-artis yang dulunya mereka itu tampil di panggung, sekarang mereka tampil di live akun mereka sendiri ya. Nah, jadi butuh 250 follower untuk kita bisa live streaming, dan mereka mendapatkan cuannya dari mana? Dari gift
ya yang diberikan oleh penonton. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen bisa live streaming, mungkin teman-teman bisa melakukan edukasi seperti saya lebih suka mengedukasi, walaupun saya juga suka nyanyi ya teman-teman. Tapi saya belum sampai ke sana, saya fokus pada edukasi. Kak Karya Saini, selamat pagi ya. Buat teman-teman yang sudah hadir, teman-teman bisa follow ya. Jadi di sini hilangkan tanda plus, ikuti teman-teman supaya teman-teman bisa sharing bareng dengan saya ya pada saat saya live streaming ya, teman-teman kita bisa sharing. Nah, kalau teman-teman sudah punya follower 250 ya, teman-teman tinggal memulai untuk melakukan live ya. Kak Nina Gemini, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya 250 follower, teman-teman tinggal mengaktifkan live streamingnya dengan cara mengetik tanda plus di bawah layarnya ya, kemudian geser ke kanan, di situ ada live ya. Nah, teman-teman klik live-nya ya. Setelah itu teman-teman bikin di pengaturan. Ya, nanti di pengaturan teman-teman bisa isi judulnya apa ya, judul tema dari live streamingnya itu apa. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan cara belajar dulu ya. Jadi TikTok menyediakan tuh luar biasa untuk pemula. Jadi kita seolah-olah live tapi yang nonton hanya kita sendiri dulu ya. Di situ ada baru belajar gitu ya. Kalau baru belajar maka penontonnya belum disebarkan oleh TikTok teman-teman live streaming kita, tapi baru kita saja yang bisa menonton. Jadi ada mode latihan namanya, mode latihan live, dan itu diberikan oleh TikTok ya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman belum berani dilihat orang banyak, live streamingnya ada mode latihan. Ya, mode latihan ini teman-teman gunakan untuk kita bisa live ya. Karena pada prinsipnya ketika kita live teman-teman, yang tampak di layar handphone kita kan wajah kita sendiri. Ya, wajah kita sendiri. Jadi kita ngomong seperti ngomong dengan diri kita sendiri di live gitu ya teman-teman. Nah, jadi orang akan tertarik untuk masuk atau nonton di live streaming kita ya ketika kita punya tema ya. Nah, kalau saya lebih kepada edukasi. Nah, ketika live streaming ya, teman-teman bisa membawakan tema apapun ya yang teman-teman suka. Misalnya bercerita atau menyanyi ya, atau mungkin menari ya, atau mungkin edukasi, atau mungkin lucu-lucuan gitu ya yang menghibur. Nah, seperti itu teman-teman bisa melakukannya melalui live streaming. Begitu banyak ya yang teman-teman bisa contoh live streaming dari beranda yang muncul di handphone teman-teman ya. Nah, yang penting kita jangan scroll-scroll HP terus, tapi kita juga harus produktif ya. Kita manfaatkan handphone kita itu untuk bisa menghasilkan cuan. Nah, kalau teman-teman masih bingung, masih belum tahu gimana caranya untuk bisa live streaming, teman-teman bisa masuk ke kelas belajar ya. Jadi kelas belajarnya itu namanya Smart Class ya teman-teman. Di situ dia akan diajarkan bagaimana kita bisa untuk live streaming ya. Bagaimana mengatur ya pengaturan, kemudian kontennya ya teman-teman, itu akan diajarin di Smart Class ya. Jadi kalau teman-teman kepingin dapat cuan dari TikTok ya, teman-teman bisa belajar melalui bimbingan kelas yang namanya di Smart Class ya. Smart Class itu adalah kelas bimbingan belajar buat teman-teman yang kepingin menjadi konten kreator ya, menjadi seorang live streamer seperti yang saya lakukan sekarang ya, atau teman-teman pengen yang namanya menjadi seorang affiliate produk atau affiliate jasa ya. Nah, di situ di kelas itu akan diajarin ya. Mungkin teman-teman sudah punya ancang-ancang ya, aduh saya pengen nih punya penghasilan dari online gitu. Nah, yang paling yang paling manjur ya teman-teman kalau kita pengen punya penghasilan dari online dari TikTok ya teman-teman, yaitu live streaming. Ya, kita lihat ya bahwa orang yang jualan live streaming, melalui live streaming teman-teman, itu cepet banget terjualnya. Ya, karena apa? Karena ada interaksi secara langsung. Ya, jadi banyak orang yang berbelanja itu melalui live streaming. Kalau teman-teman seneng berjualan ya, atau menjadi afiliator ya teman-teman, jualan melalui online ya kan. Tapi gimana caranya saya bisa live dan bisa jualan melalui online ya. Nah, teman-teman banyak sekali ilmu yang teman-teman bisa dapatkan melalui Smart Class ya.
buat teman-teman yang mau ikut smart class ya, teman-teman DM aja. Ya, berapa sih bayarnya kalau mau masuk ke kelas belajar smart class? Bayarnya hanya 100.000. Ya, setelah teman-teman transfer 100.000, maka teman-teman akan dimasukkan ke dalam kelas ya, kelas belajar yaitu di smart class. Nah, teman-teman bisa belajar tuh di situ bagaimana buat konten, bagaimana kita mau live streaming, bagaimana mau menjadi seorang afiliator yang memiliki keranjang kuning ya, atau teman-teman mau share link ya. Jadi ada juga yang namanya TikTok Go ya. Kalau teman-teman sedang traveling, teman-teman juga tetap bisa mendapatkan penghasilannya ya dari TikTok Go. Jadi ada banyak fitur ya yang disediakan oleh TikTok ya teman-teman, buat teman-teman yang ingin belajar ya. Jadi saya juga suka belajar teman-teman, dan saya belajar dari beberapa kelas gitu ya. Dan yang paling hemat ya saya sarankan buat teman-teman yaitu ikut di smart class, karena smart class itu ilmunya bagus, cara mengajarkannya mudah karena melalui tutorial video, dan berbayarnya hanya 100.000, jadi sangat hemat ya. Nah, teman-teman bisa DM kalau teman-teman mau punya penghasilan melalui online. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan teman-teman bertanya, ketik di komen ya teman-teman datang dari kota mana dan teman-teman bertanya tentang apa ya, teman-teman bisa ketik di komentar ya, silakan. Saya mau minum dulu. Jadi jangan malu ya buat teman-teman, jangan takut ya buat teman-teman yang masih pemula. Semua orang yang sudah berhasil ya mendapatkan cuan dari online, semua berawal dari yang namanya pemula ya, berawal dari yang namanya gaptek ya teman-teman. Nah, jadi kita harus mau belajar ya, kemudian mau bertanya, tidak malu untuk bertanya, supaya apa? Supaya teman-teman bisa menghasilkan cuan dari online ya, dari TikTok, terutama dari TikTok ya, karena saya sekarang sedang live di TikTok ya teman-teman. Jadi teman-teman manfaatkan handphonenya ya, tidak untuk scroll-scroll lihat status banyak orang gitu, tapi teman-teman juga harus produktif, tetap bikin konten setiap hari. Ya, bagaimana bikin konten? Kata Kak Tiara, gampang bikin konten itu. Apapun yang teman-teman lakukan bisa teman-teman jadikan konten. Ya, dan kontennya itu boleh bermacam-macam ya. Jadi tidak harus satu niche ya. Yang penting teman-teman aktif bisa bikin konten setiap harinya ya. Di jam-jam yang rame ya. Jam-jam yang rame itu bisa pagi hari teman-teman bisa bikin konten ya, ketika orang bangun tidur biasanya mereka melihat konten-konten di handphone mereka ya, kemudian jam 10 setelah ibu rumah tangga, mungkin anak udah berangkat sekolah gitu ya, kemudian di jam 12 siang sampai jam 1 itu jam-jam istirahat karyawan ya. Nah, kemudian jam 2 teman-teman juga bisa ya bikin konten atau live streaming. Kemudian sore jam 4 sampai jam 5 ya, kalau malam itu jam 7 sampai jam 8 malam gitu. Itu jam-jam rame teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ya bikin konten yang teman-teman lakukan setiap harinya. Jadi betul-betul original dari handphone teman-teman ya. Jadi itu yang kita bisa lakukan setiap harinya ya, buat teman-teman yang kepingin punya hasil dari TikTok ya teman-teman. Nah, kalau kita mau punya mau punya keranjang kuning, maka followernya harus di atas 600 ya. Nah, kalau sudah di atas 600 teman-teman sudah bisa punya keranjang kuning dan bisa live streaming. Nah, itu udah enak banget ya. Jadi kita bisa live ya sambil jualan ya teman-teman, dan kita bisa menghasilkan cuan dari situ ya. Nah, seperti itu buat teman-teman yang pengen belajar ya, teman-teman bisa belajar ikut di kelas bimbingan yang namanya Smart Class. Nanti kalau teman-teman mau daftar ya, teman-teman DM. Seperti itu teman-teman. Kak Budi Sastio, selamat pagi. Nah, jadi untuk bisa
live streaming, saya ulangi lagi ya teman-teman. Kalau kita mau live streaming ya teman-teman harus punya follower minimal 250 orang. Nah teman-teman tinggal cek tuh ya, apakah sudah ada pengikutnya. Nah kalau pengikutnya sudah di atas 250 berarti teman-teman sudah bisa live streaming. Jadi silahkan teman-teman belajar ya bagaimana bikin konten. Jadi sederhana. Di online itu hanya ada dua hal yang kita kerjakan ya. Yang pertama kita bikin konten, yang kedua kita live streaming ya. Nah, kalau kita bikin konten, kita bisa manfaatnya kalau teman-teman rajin bikin konten rutin ya, maka yang pertama followernya pasti bertambah. Ya. Jadi kalau teman-teman konsisten setiap hari bikin konten, minimal satu konten setiap hari. Ya, apa saja yang mungkin teman-teman sedang lakukan tinggal di video ya, tidak lama, mungkin hanya 15 detik ya teman-teman, nggak lama, langsung diposting setiap hari minimal satu kali pada jam-jam rame, misalnya pagi ya, siang, sore, malam ya teman-teman, minimal satu kali ya. Lebih bagus kalau teman-teman bikinnya 2-3 konten ya, misalnya pagi, siang, sore, yang sederhana saja teman-teman. Jadi tidak perlu edit-editan bagi teman-teman yang masih baru, yang memang masih pemula ya. Nah, ketika teman-teman bikin konten teman-teman ya, maka TikTok itu akan menyebarkan ke banyak orang ya, walaupun follower kita itu masih 0 ya. Nah, jadi ketika teman-teman bikin konten, kontennya itu akan disebarkan oleh TikTok yang ada korelasinya dengan konten yang kita buat ya. Jadi bisa jadi teman-teman baru 0 follower ketika bikin konten, yang nonton kontennya itu bisa ratusan orang. Nah itu artinya konten teman-teman itu nggak didiemin aja sama TikTok, tapi disebarluaskan kepada banyak orang, pada akun banyak orang yang ada korelasinya dengan konten yang teman-teman buat ya. Jadi jangan khawatir ketika aduh followersnya masih sedikit nih, terus teman-teman takut bikin konten. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak konten sederhana yang teman-teman bisa lakukan setiap harinya. Entah itu olahraga, sedang mengantar anak ke sekolah ya, kalau ibu rumah tangga, mungkin sedang beres-beres rumah. Banyak hal yang teman-teman bisa bikin konten. Minimal teman-teman bisa lakukan konten itu 15 detik. Kan sebentar banget kan. Kemudian teman-teman posting ya. Nah, itu artinya teman-teman sudah bekerja ya, tapi bekerjanya secara cerdas ya. Jadi ada orang yang bekerja keras ya dari pagi sampai sore, yaitu misalnya menjadi seorang karyawan gitu ya. Mereka bekerja keras, mereka menukarkan waktu dan tenaga mereka untuk mendapatkan uang, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin bekerja cerdas ya, maka teman-teman bisa bekerja melalui online, bikin konten ya. Teman-teman misalnya bikin konten satu pagi hari. Konten itu maka akan ada di akun teman-teman berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan setiap hari penontonnya itu pasti bertambah. Nah, kalau kita rajin bikin konten, tugas kita hanya bikin konten, maka konten kita akan disebarluaskan oleh TikTok ya teman-teman. Dan teman-teman tinggal evaluasi ya, ketika followernya bertambah ya teman-teman bisa lihat tuh statusnya, kontennya. Konten-konten mana yang banyak digemari oleh penonton ya, itu bisa kita cek ya. Misalnya ada satu video yang biasanya yang nonton mungkin hanya puluhan ya, kemudian ratusan, tiba-tiba ada konten kita yang nonton puluhan ribu misalnya. Nah, teman-teman bisa evaluasi ya, gimana supaya ketika saya bikin konten itu yang nonton banyak ya, yang follow juga bertambah setiap harinya teman-teman. Nah, begitu kalau buat teman-teman yang masih pemula. Kalau sudah bisa live streaming, teman-teman live streaming ya, belajar live streaming mulai dari 30 menit, ya mungkin 10 menit, kemudian bertambah menjadi 1 jam atau 2 jam ya teman-teman. Jadi ini melatih kita ya, untuk apa? Untuk mengembangkan akun kita ya teman-teman, supaya berkembang, bertambah followernya ya. Jadi teman-teman seperti itu.
Nah, kalau kita live streaming, teman-teman bebas mau live-nya 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya itu artinya teman-teman sudah bekerja cerdas, ya, memanfaatkan waktunya untuk bisa bekerja melalui online, ya, dengan cara live streaming ataukah dengan cara bikin konten, ya. Nah, kalau untuk pemula ya cukup teman-teman bikin konten dulu kalau belum berani live streaming, ya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah bisa live streaming, ya tidak harus edukasi, tapi juga bisa menghibur, ya, seperti misalnya Sule, ya teman-teman, Sule, kemudian Nunung, Sri Mulat, ya itu juga dia live terus teman-teman. Nah, jadi seperti itulah ya, di TikTok itu tidak melihat apakah dia seorang artis atau dia seorang ibu rumah tangga, ya, ataukah dia seorang pekerja. Nggak dipikirkan sama TikTok teman-teman, ya. Yang penting siapapun orangnya yang mau bekerja melalui online, ya, maka pasti akan ada hasilnya, ya. Pasti akan ada hasil teman-teman. Jadi tidak ada usaha yang sia-sia, ya. Tuhan akan mengganti ikhtiar kita, usaha kita, ya, yang semampu kita lakukan. Kalau teman-teman baru mampu bikin konten, teman-teman bikin konten, ya. Kalau teman-teman sudah mampu live streaming, teman-teman bisa live streaming, ya. Nah, jadi temanya tinggal teman-teman atur, ya. Teman-teman lebih suka untuk tema yang seperti apa. Nah, karena saya orangnya suka belajar, maka saya suka mengajarkan kembali, ya, apa yang teman-teman ingin pelajari. Nah, pagi hari ini saya membawakan tema khusus buat teman-teman yang pengen punya penghasilan melalui live streaming, ya. Kak Ruli Kroket, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir, ya. Kak Ruli Kroket dari kota mana nih? Kenalkan ya, saya Nelly, saya dari Pati, Jawa Tengah, ya. Kak Ruli dari mana? Ya, kalau saya di Pati, Jawa Tengah. Kak Mei Datiala, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung, ya. Kak Mei hadir dari kota mana? Ya, kenalkan saya Nelly dari Pati, Jawa Tengah nih. Kak Mei dari kota mana? Boleh ketik di komen, ya. Jadi di online itu teman-teman kita bisa punya banyak teman, ya. Kita bisa punya banyak teman dari berbagai daerah, ya. Kak Edoy, selamat pagi. Terima kasih ya sudah bergabung. Nah, jadi teman-teman yang belum bisa live streaming, ya. Jadi live streaming di TikTok itu ada kriterianya, ya. Kalau pengen live streaming itu minimal teman-teman punya 250 follower. Jadi kalau sudah punya 250 follower, teman-teman sudah bisa live streaming. Tapi kalau belum, ya, belum sampai 250 follower, ya, maka teman-teman bisa bikin konten dan tetap bisa menghasilkan cuan, ya, walaupun kita masih 0 follower. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya dengan memberikan share link, ya. Jadi teman-teman tetap bisa berpenghasilan melalui online walaupun 0 follower, ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar, ya, ada kelas belajarnya namanya Smart Class, ya. Kalau yang suka belajar, kepengen punya penghasilan melalui online, teman-teman bisa belajarnya di Smart Class, ya. Smart Class itu kelas bimbingan belajar untuk mereka yang pengen dapat cuan dari online, ya. Berbayarnya berapa? Bayarnya hanya 100.000, tapi teman-teman bisa belajar dan bisa memanfaatkan ilmu yang ada di kelas itu untuk dipraktekkan supaya teman-teman bisa menghasilkan uang dari TikTok, ya teman-teman. Jadi TikTok itu punya banyak banget sektor yang teman-teman bisa dapat penghasilan, ya. Misalnya contoh mereka yang live streaming nih, PK-PK gitu, ya. Kemudian ada juga yang nyanyi, ya, ada juga yang joget-joget, ada juga yang bercerita, dan berbagai latar belakang orang yang membuat konten maupun live streaming, ya teman-teman. Jadi TikTok itu tidak melihat latar belakangnya kita, nggak perlu KTP, nggak perlu lamaran, ya, nggak perlu persyaratan macam-macam, ya, di TikTok. Yang penting teman-teman tidak melanggar peraturan, ya, tidak berkata-kata kasar, tidak ada ujaran kebencian, ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau teman-teman scroll-scroll handphone, ya, begitu banyak orang dengan berbagai profesi itu ada di konten TikTok, ya, ada di live streaming TikTok. Nah, kalau mereka saja yang sudah menjadi artis terkenal, ya, mereka seorang influencer saja masih jualan, nah bagaimana dengan kita, ya, yang bukan siapa-siapa,
Nah, jadi kalau teman-teman ingin bertumbuh kembang, maka teman-teman bikin kontennya setiap hari rutin. Hanya itu saja teman-teman. Bikin konten, bikin video ya teman-teman bisa niru dari mereka-mereka yang sudah besar followernya ya. Nah, jadi kita tinggal ATM teman-teman, amati, tiru, modifikasi. Begitu saja. Jadi kita tidak boleh ya menggunakan video orang lain untuk kita buat di akun kita. Itu termasuk PL ya, pelanggaran teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus bikin dari video teman-teman dari hasil kamera teman-teman sendiri. Seperti itu. Ya, nah kalau teman-teman rajin ya tiap hari selalu konsisten ya, itu yang diajarkan oleh Kak Tiara ya. Yang penting setiap hari lakukan, setiap hari, setiap bulan ya teman-teman lakukan itu. Teman-teman secara konsisten, maka akun teman-teman akan berkembang dengan organik ya, bertumbuh dengan organik teman-teman. Nanti akan bisa teman-teman melakukan live streaming setelah 250 follower. Kalau sudah 600 sudah bisa punya keranjang kuning ya. Jadi itu luar biasa banget ya teman-teman karena semua pasti ada kriterianya. Ya, buat teman-teman yang mau belajar, teman-teman bisa belajar di Smart Class ya, karena Smart Class ini kelas belajar bimbingan ya online bagi teman-teman yang masih pemula tapi pengen punya penghasilan melalui online, melalui TikTok ya. Siapapun yang mau belajar tidak ada kriterianya ya, mau mahasiswa atau mungkin ibu rumah tangga ya, atau bapak-bapak ya, siapapun yang kepingin punya penghasilan melalui TikTok ya teman-teman bisa belajar melalui kelas yang namanya Smart Class, dan kelas ini bisa diakses 24 jam ya, dan teman-teman bisa bertanya ya kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman masih bingung, nah teman-teman bisa bertanya ya, seperti itu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk bisa live streaming teman-teman bisa cek ya followernya sudah 250 atau belum. Kalau belum ya teman-teman bisa rajin bikin kontennya ya setiap hari ya, dan konten itu konten yang sederhana. Teman-teman bisa lihat konten-konten yang saya buat ya. Itu semua hasil dari follower organik teman-teman ya, sampai punya keranjang kuning, sampai punya penghasilan ya melalui TikTok. Jadi teman-teman lakukan saja ya, terutama buat teman-teman yang saat ini punya banyak video yang dibuat di handphonenya, tapi hanya di handphone aja, yang nonton hanya teman sendiri. Ya, kan eman-eman ya punya video banyak di handphone hasil jepretan kamera handphone teman-teman sendiri, tapi tidak dijadikan konten di TikTok. Nah, itu sayang banget. Kalau orang lain bikin konten bisa jadi uang, bisa jadi cuan ya. Nah, teman-teman tinggal meniru saja ya. Jadi video-video yang ada di handphone teman-teman itu bisa dijadikan konten ya, bisa dijadikan konten seperti itu. Bunda Gigi lagi, selamat pagi ya. Jadi buat teman-teman ya di handphonenya itu jangan hanya disimpan ya, ada video ratusan video, mungkin ribuan video di handphone sampai handphonenya lemot ya. Nah, teman-teman biarin aja di handphone, eman-eman banget ya. Kalau saya video yang ada di handphone saya semua jadi cuan teman-teman. Karena apa? Karena setiap video yang kita buat itu ya mungkin bagi kita sudah kuno, sudah terlalu lama, tapi bagi orang yang menonton teman-teman bisa jadi menjadi sebuah inspirasi ya, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi ngapain video itu disimpan aja di handphone, fotonya hanya disimpan di handphone. Wah, malu kalau mau diposting, malu lah. Kalau teman-teman malu, teman-teman belum berani, semua orang yang dulunya masih pertama kali ya semua juga malu ya, saya juga seperti itu ya, dulunya saya belum bisa berani lancar untuk ngomong di depan kamera teman-teman ya, tapi kalau kita melatih diri kita terus menerus setiap hari berlatih teman-teman ya, maka kita akan menjadi terbiasa, dan kalau kita terbiasa lama-lama kita bisa menjadi seorang yang ahli teman-teman ya. Nah, jadi kalau di TikTok itu hanya 2 pekerjaan yang kita lakukan, yaitu bikin konten dan live streaming ya teman-teman. Latihlah diri kita untuk
melakukannya ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar di kelas ya yang memang fokus mengajarkan pada teman-teman supaya bisa teman-teman itu memanfaatkan waktunya secara produktif dan bekerja cerdas melalui online ya. Kalau melalui online itu teman-teman, TikTok akan menyebarkan ke banyak orang ya. Nah, jadi kita tidak bekerja sendiri ya teman-teman. Bayangkan kalau misalnya teman-teman jualan produk ya keliling dari rumah ke rumah, dari toko ke toko gitu ya teman-teman. Dan itu mungkin ya kita udah setiap hari lelah ya. Nah, itu namanya bekerja keras. Tapi kalau kita jualan melalui online ya, melalui live streaming atau melalui konten ya, maka TikTok akan menyebarkan ke banyak orang dari berbagai kota dan daerah, teman-teman. Marketnya menjadi lebih luas ya. Kita tahu bahwa setiap saat orang yang berlalu lalang di dunia sosial media itu miliaran ya, miliaran orang. Bayangkan teman-teman, kalau kita tidak bisa mendapatkan hasil dari online itu rugi banget ya. Jadi jangan dikira video-video yang kita punya itu nggak menarik ya. Mungkin bagi kita tidak menarik, tapi bagi orang yang menonton itu menarik ya. Jangan sampai kita hanya scroll-scroll aja lihat postingannya orang lain ya, setiap saat oh ada waktu nganggur gitu ya, kita lihat-lihat status banyak orang. Nah, tapi kita sendiri tidak membuat konten. Nah, kalau kita scroll handphone itu teman-teman, kita belajar dari orang yang lebih sukses daripada kita ya. Jadi kita belajar. Nah, kemudian kita praktekkan atau teman-teman bisa masuk ke kelas belajar. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi sederhana banget, nggak usah dibikin ribet ya teman-teman, nggak usah takut, nggak usah malu teman-teman ya, karena kalau teman-teman tidak memulai teman-teman akan ketinggalan ya. Karena apa? Karena teknologi terus berkembang ya, terus bertumbuh ya. Bayangkan sekarang orang ya semua bisa dibeli melalui online ya, makanan, kosmetik ya, kemudian peralatan, semua kebutuhan apapun itu teman-teman hari ini semuanya bisa kita beli melalui online ya. Luar biasa nggak? Nah, jadi kalau teman-teman orang sudah berjualan melalui online, sudah menjadi affiliate ya, tapi teman-teman masih scroll-scroll handphone ya, belum belum tahu caranya gimana bisa cuan dari online. Nah, teman-teman bisa DM saya ya, belajar bersama melalui Smart Class ya. Bayarnya hanya 100.000, tapi teman-teman bisa mendapatkan begitu banyak ilmu yang teman-teman tinggal amati, tiru, modifikasi ya. Jadi semudah itu teman-teman. Yang penting teman-teman mau belajar. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanya ya di komen. Teman-teman boleh tanya. Nah, jadi buat teman-teman ya, kita lanjut lagi buat teman-teman. Jadi tema saya live saya pagi ini ya, bagaimana supaya teman-teman bisa live streaming ya. Nah, caranya kalau teman-teman pengen live streaming ya, live streaming itu keuntungannya apa teman-teman? Pertama, kita bisa langsung berinteraksi dengan penonton ya, bisa tanya jawab, bisa sharing melalui live streaming. Itu bisa. Jadi interaksi melalui live streaming itu luar biasa. Hanya kalau kita mau live streaming ya teman-teman, maka ada minimal follower yang harus mengikuti kita ya. Jadi ada 250 follower yang mengikuti kita, itu kita baru bisa live streaming. Nah, kalau teman-teman sudah punya 250 follower, teman-teman sudah bisa live streaming. Nah, teman-teman bisa latihan ya, gimana caranya saya bisa live streaming ya. Pasti awalnya kita masih ragu-ragu, malu-malu ya, mungkin tata kata kita masih campur aduk ya, masih random ya teman-teman. Nah, jadi kita memulai dengan sebuah tema ya, bagaimana kita bisa melakukan live streaming. Nah, kalau teman-teman sudah bisa live streaming ya, teman-teman bisa live ya kapanpun ya, mau pagi, mau sore, mau malam atau tengah malam ya. Jadi TikTok itu 24 jam ya online teman-teman ya. Kita buka jam berapapun ada orang yang selalu live streaming ya.
Nah, live streaming ini bisa kita gunakan untuk jualan produk ya, atau edukasi, atau hobi ya, atau PK. Jadi banyak hal ya. Nah, dari live streaming itu teman-teman bisa menghasilkan cuan dengan cara apa? Dari gift ya, atau juga dari transaksi online ketika kita jualan melalui online. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti saya akan live lagi, tapi live-nya dengan keranjang kuning ya. Jadi kita lakukan saja teman-teman apa yang kita bisa kerjakan melalui online ya. Sisanya biar TikTok yang mengerjakan ya. Dan juga bisa kita serahkan kepada Allah rezeki kita ya. Yang penting kita sudah bekerja cerdas ya. Kita bisa melakukan apapun setiap hari secara positif dan produktif ya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi saya cek dulu ya teman-teman. 41 menit. Jadi saya live sudah 41 menit teman-teman ya. Nah, jadi melatih durasi kita untuk bisa live streaming itu juga kita latihan ya teman-teman. Jadi ada orang yang live streaming itu pagi sampai malam ya, terutama mereka yang berjualan ya, yang berjualan. Jadi seperti itu teman-teman, bekerja cerdas itu sudah banyak dilakukan orang di TikTok ya. Jadi kita tinggal meniru ya, amati, tiru, modifikasi. Kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Selama kita mau bekerja secara cerdas ya teman-teman. Nah, melalui online ini kita bisa berinteraksi dengan banyak orang ya. Jadi tidak hanya orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi bisa antar kota ya, antar pulau ya, kita bisa berinteraksi melalui live streaming ya, atau melalui konten yang kita punya ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan tanya, atau teman-teman DM ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa live streaming ya, teman-teman manfaatkan, karena itu adalah penghargaan dari TikTok ya, ketika kita sudah punya 250 follower. Jadi sayang banget kalau teman-teman tidak bisa manfaatkan ya waktu live streamingnya ya, yang sudah diberikan oleh TikTok 24 jam, sementara orang lain memanfaatkan untuk jualan ya selama online ya teman-teman. Jadi nanti saya akan live streaming tapi jualan ya teman-teman, dengan keranjang kuning. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah follow ya, sudah follow saya, teman-teman hilangkan tanda plus di atas ini ya, supaya teman-teman bisa latihan. Jadi nanti saya juga akan live tapi jualan ya. Nah, ini memang harus dibangun, harus tetap latihan ya. Kak Murtija, selamat pagi. Terima kasih ya sudah bergabung. Nah, jadi saya juga akan live dengan keranjang kuning. Jadi kita tidak boleh ya teman-teman, kalau lagi live ya, kemudian di tengah-tengah live itu kita menyalakan keranjang kuning kita ya. Jadi kita harus konsisten dari awal. Kalau kita mau jualan produk melalui live dengan keranjang kuning, maka dari awal sudah didesain ya, sudah diatur di pengaturan kita itu jualan ya. Jadi tidak boleh menambahkan di tengah-tengah live kita dengan jualan ya teman-teman, itu kita nanti bisa kena pelanggaran. Nah, jadi kalau nanti saya live dengan jualan, maka dari awal memang temanya, settingnya itu untuk jualan ya, seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh silakan tanya. Kak Irah dari kota mana nih? Salam kenal ya, saya Nelly dari Pati, Jawa Tengah nih Kak Irah ya. Jadi saya suka sekali belajar dan juga mengajarkan kembali ya. Kalau misalnya Kak Irah mau belajar ya bagaimana supaya bisa cuan, bisa mendapatkan penghasilan dari online ya, maka teman-teman bisa belajar di kelas belajar namanya Smart Class ya. Jadi nggak masalah, teman-teman akan diajarin walaupun masih 0 follower ya, teman-teman tetap bisa belajar ya. Caranya gimana? Caranya bikin konten ya, caranya bikin konten. Jadi di TikTok itu sederhana ya teman-teman, kita kerjanya itu bikin konten atau live streaming ya, hanya itu saja. Nah, kalau konten teman-teman ya, konten itu isinya apa aja bebas, terserah teman-teman selama tidak ada unsur negatif ya, ada
tidak ada unsur pelanggaran ya, tidak ada ujaran kebencian dan lain-lain. Yang penting teman-teman posting setiap harinya secara rutin ya Kak Ira. Jadi Kak Ira bisa tuh tiap hari bikin konten apa aja ya, kegiatan Kak Ira di rumah setiap hari, atau Kak Ira mungkin bekerja ya. Jadi bikin konten hanya 15 detik ya, bikin video hanya 15 detik ya. Jadi teman-teman bisa lakukan, Kak Ira juga bisa lakukan ya setiap hari. Supaya apa? Supaya followernya bertambah. Cara untuk menambah follower nggak ada cara lain teman-teman kecuali bikin konten, bikin video yang rutin setiap hari, minimal satu konten setiap hari ya. Kalau hanya 15 detik kan gampang banget ya. Misalnya teman-teman mau berangkat kerja, tinggal di video aja ya, dikasih caption atau kata-kata mau OTW kerja seperti itu ya. Mama Naifa selamat pagi ya. Jadi teman-teman mudah banget ya kalau teman-teman sia-siakan ya, tidak bikin konten setiap hari ya, teman-teman akan ketinggalan. Nah, kalau teman-teman sudah bisa live streaming ya, live streaming itu syaratnya apa? Followernya minimal sudah 250 lah, teman-teman udah bisa live streaming. Aduh, kalau live malu nih misalnya ya, Mama Naifa sudah live streaming belum ya? Sudah live streaming belum ya? Followernya sudah bisa tuh, udah punya keranjang kuning ya, sudah bisa live streaming ya. Tapi apakah Kak Mama Naifa sudah melakukan live streaming atau belum ya? Karena sudah punya keranjang kuning juga, jadi bisa live sambil jualan ya. Nanti saya akan live tapi dengan tema jualan pakai keranjang kuning. Ya, kalau sekarang saya temanya adalah bagaimana supaya teman-teman bisa live streaming ya. Jadi jangan malu untuk live streaming, karena apa? Kita itu seperti ngomong sama diri kita sendiri, karena yang muncul di layar handphone kita wajah kita sendiri ya. Jadi kita seperti bercerita ya kepada teman-teman yang menonton ya, bagaimana supaya kita itu bisa mengembangkan akun kita ya dari 0 follower sampai 250 follower supaya teman-teman bisa live streaming. Ya, banyak hal yang teman-teman bisa lakukan dengan cara mengedukasi atau menghibur ya. Jadi yang membuat orang itu senang untuk standby di room kita ya. Semuanya by proses teman-teman. Ikuti saja prosesnya, lakukan secara konsisten setiap hari ya, maka akun kita itu akan berkembang dan bisa menghasilkan. Ya, teman-teman bisa lihat tuh di konten-konten saya ya, ada yang berkeranjang kuning ya, ada yang edukasi gitu ya teman-teman. Jadi temanya itu sesuaikan dengan apa yang teman-teman ingin sampaikan kepada audiens atau yang menonton video kita atau yang menonton live streaming kita. Ya, jadi kalau untuk bisa live streaming ya teman-teman harus terus berlatih ya. Jangan malu teman-teman ya, karena apa? Semua orang yang sukses hari ini ya, mereka juga berawal dari nol pengalaman ya. Nah, jadi kalau kita tidak memulai dari sekarang teman-teman ya, kita akan kehilangan waktu kalau kita hanya scroll-scroll handphone setiap hari ya, sementara orang lain sudah menghasilkan cuan setiap harinya ya. Jadi teman-teman yang sudah bisa live streaming, teman-teman bisa lakukan live streaming ya. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masuk ke kelas belajar bimbingan namanya Smart Class ya. Smart Class ini kelas di mana teman-teman akan diajarin ya. Oh, kalau saya mau live itu gimana caranya ya. Kemudian bagaimana temanya, pengaturannya seperti apa. Karena apa? Kalau saya jelaskan melalui live seperti ini ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang baru masuk, ada yang udah keluar ya, biasanya seperti itu. Jadi lebih nyaman teman-teman masuk ke kelas belajar dan bayarnya hanya 100.000 satu kali aja. Teman-teman bisa belajar selamanya dan bisa diakses 24 jam kelasnya. Ya, kalau misalnya masih ada yang belum jelas, bisa ke Wawas saya ya, teman-teman, seperti itu. Jadi niatkan ya, kalau teman-teman punya handphone itu bagaimana supaya handphonenya itu menghasilkan cuan setiap harinya. Ya, itu namanya kita sudah bekerja cerdas ya, teman-teman. Tidak bekerja keras ya, tapi kita bekerja cerdas.
Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, Mama Naifa boleh kalau ada pertanyaan. Nah, Mama Naifa sudah bisa live, sudah bisa punya keranjang kuning ya. Nah, apakah sudah dipraktekkan Mama Naifa? Mama Naifa dari kota mana? Kalau saya dari Pati, Jawa Tengah ya. Apakah sudah dapat hasil dari online-nya ya? Jadi Mama Naifa dari kota mana nih? Teman-teman bisa hilangkan tanda plusnya ya di atas supaya teman-teman hilangkan tanda plus ya, ada ikuti. Nah, teman-teman ikuti ya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya live ya. Nah, karena saya suka belajar, teman-teman, saya suka sekali belajar. Saya belajar itu dari beberapa kelas yang saya ikuti melalui online ya. Tapi yang paling mudah caranya, kemudian juga hemat biayanya bisa melalui Smart Class ya. Smart Class ini kelas belajar yang menurut saya sangat sangat membantu bagi teman-teman pemula yang mau belajar bagaimana dapat hasil dari TikTok ya, teman-teman. Caranya mudah, teman-teman, tinggal DM aja ya, kemudian teman-teman membayar 100.000 dan teman-teman akan dimasukkan ke dalam kelas belajar. Udah seperti itu aja, jadi tidak ada syarat lain-lain ya. Tidak perlu KTP, tidak perlu macam-macam ya. Yang penting teman-teman bisa belajar dan bisa action. Bagaimana supaya teman-teman bisa berpenghasilan melalui online dan semuanya melalui proses. Jadi tidak ada yang instan ya, teman-teman, tidak ada yang instan. Jadi teman-teman bisa belajar seperti itu. Kalau ada yang mau tanya boleh atau teman-teman DM ya. Nah, teman-teman dari kota mana, teman-teman bisa ketik di komen. Mungkin teman-teman yang masih di luar silakan masuk ke dalam room live saya ya, teman-teman. Nah, kalau kita ingin bertambah followernya setiap hari, maka teman-teman harus action ya, harus aktif juga setiap hari ya. Jadi aktif bikin kontennya, aktif live streamingnya, teman-teman bisa lakukan setiap hari. Nah, nanti saya akan live tentang jualan ya, teman-teman. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Delapan menit lagi nanti saya turun ya, teman-teman. Jadi 8 menit lagi itu 1 jam saya live streaming ya. Nah, jadi sederhana ya, teman-teman. Kalau kita memang ingin punya penghasilan melalui online ya, teman-teman, maka kita melakukan alurnya harus seperti apa. Dan di TikTok itu sederhana ya, teman-teman. Kita hanya bikin konten dan live streaming. Nah, tinggal kalau kita bikin konten, kontennya itu kalau pengen ada hasil ya, dapat cuan, harus ada unsur jualannya ya. Jadi unsur jualan itu ada dua, ada yang namanya jualan langsung pada produknya gitu ya, ada juga yang soft selling. Jadi istilahnya ada hard selling, ada soft selling. Kalau hard selling ya teman-teman langsung jualan menunjukkan produknya. Produknya apa, harganya berapa, manfaatnya berapa, manfaatnya apa aja. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bisa melalui video. Tapi bisa juga melalui live streaming ya. Ya memang mau tidak mau kita harus sering mengulang-ulang kata-kata kita, karena apa? Karena penonton itu keluar masuk ya, teman-teman. Kadang mereka masuk kemudian keluar ya, masuk keluar. Nah, jadi kita harus mengulang-ulang ya penjelasan kita. Jadi kalau tadi saya temanya tentang bagaimana bisa live streaming ya, maka langkah yang harus teman-teman lakukan yang pertama adalah cek dulu ya followernya sudah berapa. Ya, sudah berapa orang. Kalau followernya masih di bawah 250 orang ya, maka teman-teman harus mengembangkan akunnya dulu dengan cara bikin konten
ya, setiap hari rutin ya teman-teman. Dan konten itu kalau buat teman-teman yang masih pemula nggak perlu sampai diedit-edit, nanti teman-teman akhirnya nggak posting ya. Yang penting teman-teman rajin posting setiap hari, minimal satu konten ya teman-teman, setiap hari secara konsisten. Ya karena dengan konten yang kita buat ya teman-teman, itu akan disebarluaskan oleh TikTok. Makanya saya kemarin ngajarin teman saya itu Kak Laili R2, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung ya Kak Laili R2. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang apa namanya bikin live streaming gitu ya, maka teman-teman harus mengulang-ulang. Karena apa? Karena orang itu bisa hadir di room kita ya kemudian keluar. Nanti ada lagi yang hadir keluar lagi. Seperti itu teman-teman, dan itu sudah biasa ya. Maka kita yang melakukan live streaming harus sering mengulang-ulang ya, karena yang hadir itu bergantian keluar masuk ya. Nah, syarat kita untuk bisa live streaming ya teman-teman harus rajin bikin konten ya sampai followernya 250 orang. Ya, nah bikin kontennya itu temanya terserah teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, dan minimal hanya 15 detik, hanya sebentar banget ya. Jadi teman-teman tinggal posting ya, nggak usah setiap hari dicek. Tadi saya bikin postingan berapa ya yang nonton, nggak usah dipikirin. Yang penting teman-teman aktif setiap hari bikin konten. Oh ya, saya ingat kalau kemarin saya baru ngajarin teman saya sesama ibu-ibu teman di organisasi, tanya sama saya, gimana sih Bu Nelly kemarin cerita gitu ya waktu di pertemuan. Jadi saya ceritakan sama teman-teman di organisasi ya, kebetulan saya ketua organisasinya. Nah, saya mengajarkan pada teman-teman di pertemuan tersebut ya, karena apa, setiap orang tuh sekarang ini punya handphone, bahkan satu orang handphonenya bisa 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Nah, teman-teman kebayang ya kalau di handphone kita itu banyak banget video, banyak banget foto ya, terutama yang memang milik kita pribadi ya. Jadi seperti video yang hasil dari jepretan kamera kita, bukan dari kiriman orang lain ya teman-teman. Jadi betul-betul original ya, video atau foto itu milik kita pribadi ya. Nah, itu adalah salah satu aset yang teman-teman bisa kembangkan di akun TikToknya. Ya, jadi saya bilang ke teman-teman organisasi, ngapain HP kita itu nyimpan banyak foto, banyak video, kalau yang nonton hanya kita aja. Ya, jadi saya sarankan ke teman-teman itu, ya caranya gimana? Video-video itu teman-teman bisa masukkan ke sosial medianya, ya mau di TikTok, mau di IG, mau di YouTube, mau di mana, itu teman-teman bisa masukkan semua video fotonya supaya tersimpan. Ya, tersimpan baik itu di sosial media yang teman-teman punya ya. Nah, kalau video kita itu sudah tersimpan ya, pasti akan ada penontonnya. Pasti teman-teman. Ya, jadi saya sudah bikin ratusan video di sosial media saya ya. Jadi saya sosial medianya tidak hanya di TikTok teman-teman, semua video saya masukkan sampai bisa waktunya termonetisasi ya teman-teman. Nah begitu juga seperti kita live streaming ya, kalau kita bisa 600 follower kita bisa punya keranjang kuning dan kita bisa live streaming. Nah begitu juga di sosial media lainnya gitu ya. Nah itu video-video itu dan foto-foto itu kita masukkan semua, artinya kita sudah menyimpan ya foto, sehingga di kamera kita bisa hapus karena sudah tersimpan di sosial media kita. Nah, kalau sudah cukup ya memenuhi jam tayang, memenuhi follower atau subscriber teman-teman, itu nanti bisa termonetisasi ya, bisa menghasilkan uang. Nah, alhamdulillah teman-teman setiap hari itu bisa bertambah cuannya setiap hari setelah kita memenuhi kriteria dari sosial media tersebut ya. Nah, jadi teman-teman kemarin salah satu dari ibu-ibu itu bertanya ke saya, kebetulan ketemu di pertemuan organisasi, Bu Nelly saya bantuin caranya, gimana caranya mindahin video yang ada di handphone ya ke sosial medianya dia. Kemudian saya ajarin teman-teman ya. Nah, jadi sayang kalau teman-teman itu punya banyak video, punya banyak foto di handphonenya, tapi nggak jadi cuan, waduh itu sayang banget ya. Jadi bisa jadi teman-teman karena belum tahu caranya. Nah, yang pengen tahu caranya teman-teman bisa DM saya. Ya, jadi
Saya sudah belajar itu lama banget ya. Jadi saya kebetulan ada di organisasi teman-teman, dan organisasi ini betul-betul organisasi pengusaha perempuan gitu ya. Dimana kita organisasi kita ini bekerja sama ya dengan sosial media. Karena apa? Karena kita harus naik kelas teman-teman. Kalau kita nggak naik kelas ya hanya di sini-sini aja, nggak punya kepintaran apapun. Tadi saya katakan, ngapain handphonenya itu punya banyak video, punya banyak foto, tapi hanya kita yang nonton, yang lain nggak lihat, ya nggak jadi cuan dong. Ya nggak? Padahal video-video itu, teman-teman, foto-foto itu bagi kita mungkin tidak berharga ya, itu hanya sekedar foto dan video. Tapi bagi orang lain di sosial media kita, yang ketika kita posting disebarluaskan oleh sosial media yang kita punya, teman-teman, itu yang menonton akan banyak banget ya. Nah, jadi bisa jadi bagi kita mungkin tidak berarti, tapi bagi banyak orang bisa menjadi sebuah breakthrough ya teman-teman, bisa menjadi breakthrough ya, seperti yang disampaikan Kak Tiara kemarin ya, saya dengarkan bahwa pemula itu menjadi mangsa dari kelas belajar. Ya memang teman-teman ya, kita itu ya harus harus bekerja cerdas ya, di online itu harus bekerja cerdas teman-teman. Nah jadi teman-teman harus bisa belajar autodidak ya, bisa juga kita belajar di kelas belajar. Jadi terserah teman-teman yang memang ingin sekali punya penghasilan melalui online, bisa dengan dua cara, bisa dengan cara autodidak ya, belajar sendiri, mencari sendiri ya, bisa juga dengan cara masuk ke kelas belajar ya. Jadi itu pilihan ya teman-teman. Nah kalau saya suka belajar ya, dan saya tidak ingin belajar itu yang random ya, artinya harus scroll handphone, enggak seperti itu, tapi saya belajar di kelas belajar yang memang memberikan manfaat lebih buat saya ya. Dan ketika saya belajar teman-teman, yang paling mudah ketika kita belajar, kita mengajarkan kembali, maka kita akan mudah menghafal apa yang kita pelajari teman-teman dari kelas. Nah jadi seperti itu ya buat teman-teman yang mau live streaming. Kuncinya adalah belajar dan langsung praktekkan. Begitu ya, Kak Laili. Terima kasih buat Kak Laili R2 sudah bergabung ya. Jangan lupa follow supaya kita bisa berteman di TikTok ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya sudah 1 jam live ya. Nanti saya akan live lagi dengan keranjang kuning ya. Temanya jualan. Ya, jadi kita bisa manfaatkan akun kita itu bisa berbagai macam ya, bisa dengan jualan keranjang kuning, bisa bikin konten dengan keranjang kuning, atau live dengan keranjang kuning ya teman-teman. Yang pasti kalau teman-teman pengen punya hasil, maka teman-teman harus ada unsur jualan ya, ada unsur jualan. Hanya jualan itu ada 2 macam, ada hard selling, ada soft selling. Jadi kita bisa gunakan salah satu atau kedua-duanya, terserah teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir melalui live streaming saya. Jangan lupa follow ya, karena kita belajar bareng di sini bagaimana supaya kita bisa dapat cuan dari online setiap harinya ya teman-teman. Terus berproses, terus bertumbuh ya dengan pikiran yang positif ya teman-teman. Maka kita pasti akan menikmati hasilnya, karena tidak ada yang instan. Ya, mie instan saja tidak bisa langsung dimakan, harus dimasak dulu ya teman-teman. Jadi harus mengikuti prosesnya. Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.